Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Kasim dengan NIM I1M1220226. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah sesudah data tentang lanjutan materi pemrograman jenis objek dengan Python. Topik untuk yang di sini itu pengantar OOP, motivasi, kelas dan objek, kelebihan operator, iterator untuk kelas, barisan, kelas abstrak, spasi nama, dan penyalinan dangkal atau dalam. Apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP? Ya, ini adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Dengan kata lain, OOP memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Mengapa OOP diperlukan? OOP bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada pemrograman perangkat lunak: ketahanan terhadap kegagalan, kemampuan beradaptasi, kode berukuran besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru, dapat digunakan kembali. Basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Bagaimana OOP mencapai tujuan ini atau enkapsulasi? Dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Modularitas komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Warisan abstraksi menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode atau kelas abstrak. Kemudian kita ke pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu perancangan. Proses pengembangan perangkat lunak terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu perancangan, implementasi, pengujian, dan debugging. Penjelasannya itu, yang pertama perancangan. Perancangan adalah tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak di mana spesifikasi dan kebutuhan sistem dikumpulkan dan dianalisis untuk merumuskan desain arsitektur dan desain detail sistem. Pada tahap ini, perancang perangkat lunak membuat blueprint atau cetak biru yang akan menjadi panduan selama tahap implementasi. Implementasi adalah tahap di mana desain yang telah dibuat pada tahap perancangan diterjemahkan menjadi kode program. Pada tahap ini, pengembang perangkat lunak menulis kode sumber untuk membuat fitur dan fungsi yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu pengujian dan debugging. Tahap pengujian dan debugging dilakukan setelah implementasi untuk memastikan bahwa perangkat lunak bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian dan debugging itu dibagi menjadi 3, yaitu top down atau mematikan, bottom up atau pengujian umum, dan terakhir yaitu debugger atau breakpoint atau pernyataan cetak. Pengujian top-down adalah metode pengujian di mana pengujian dimulai dari level atas sistem atau modul utama dan secara bertahap turun ke level yang lebih rendah atau submodul. Dalam metode ini, modul utama diuji terlebih dahulu, kemudian modul-modul subordinat diuji setelahnya. Jika diperlukan, modul-modul yang belum siap digantikan oleh sub atau modul pengganti sementara. Keuntungan dari metode ini adalah deteksi lebih dini terhadap kesalahan desain arsitektur, memudahkan pengujian modul yang paling penting terlebih dahulu. Bottom up, pengujian bottom up adalah metode pengujian di mana pengujian dimulai dari level bawah sistem atau modul terkecil atau unit, dan secara bertahap naik ke level yang lebih tinggi atau modul utama. Dalam metode ini, unit-unit terkecil diuji terlebih dahulu sebelum digabungkan dan diuji bersama.
Yang terakhir yaitu debugger. Debugger adalah alat yang digunakan oleh pengembang untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan bug dalam program. Debugger menyediakan berbagai fitur untuk membantu dalam proses debugging, termasuk breakpoint. Breakpoint itu titik henti yang ditentukan dalam kode di mana eksekusi program akan berhenti sementara. Hal ini memungkinkan pengembang untuk memeriksa status program, variabel, memori, dan lain-lain pada titik tertentu dalam eksekusi. Pernyataan cetak atau print statement, pernyataan yang ditambahkan ke dalam kode untuk mencetak nilai variabel atau pesan tertentu ke konsol selama eksekusi. Ini membantu pengembang melacak alur program dan nilai variabel untuk menemukan kesalahan. Oke, langsung saja kita ke definisi kelas. Kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Dalam pemrograman berorientasi objek, kelas adalah sebuah blueprint atau cetak biru yang digunakan untuk membuat objek. Kelas terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu atribut, metode dan enkapsulasi, pemeriksaan kesalahan, dan kode untuk menguji metode kelas. Definisi kelas adalah struktur yang mendefinisikan semua properti dan perilaku yang dimiliki oleh objek yang akan dibuat dari kelas tersebut. Atribut. Atribut adalah anggota data, bidang, atau variabel instan yang dimiliki oleh kelas. Atribut ini menyimpan data atau state dari objek. Metode atau fungsi anggota. Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan digunakan untuk melakukan operasi atau tindakan pada data yang disimpan dalam atribut. Metode biasanya digunakan untuk memanipulasi data atribut dan memberikan perilaku tertentu pada objek. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep di mana data anggota kelas atau atribut dibuat non-public atau pribadi untuk melindungi integritas data. Ini dicapai dengan menggunakan akses modifier seperti private atau protected, tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Sebuah kelas pemeriksaan kesalahan. Pemeriksaan kesalahan adalah proses memverifikasi bahwa data yang diberikan kepada kelas atau metode berada dalam kondisi yang benar dan valid. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengecekan kondisi dan pengecualian. Kode untuk menguji kelas. Kode untuk menguji metode kelas adalah program atau script yang digunakan untuk memastikan bahwa metode dalam kelas bekerja sebagaimana mestinya. Pengujian ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan framework pengujian otomatis. Kesimpulannya yaitu kelas dalam pemrograman objek terdiri dari atribut, metode, enkapsulasi, pemeriksaan kesalahan, dan kode untuk menguji metode kelas. Atribut menyimpan data objek, metode menyediakan fungsi untuk beroperasi pada data tersebut. Enkapsulasi melindungi data dari akses yang tidak sah. Pemeriksaan kesalahan memastikan integritas data, dan pengujian memastikan bahwa kelas dan metode bekerja dengan benar. Kelas dan objek. Kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Ini mengikat data dan metode menjadi satu. Init adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Langsung saja saya contoh
Di sini, kode ini mendefinisikan kelas person dengan atribut yang dilindungi, yaitu name, age, dan gender, serta menyediakan metode getAttribute untuk mencetak nilai atribut tersebut, dan metode setAttribute untuk mengubah nilai atribut. Objek A1 dari kelas person
dibuat dengan nilai awal tertentu, kemudian nilai atributnya diubah menggunakan metode set atribut. Dan akhirnya nilai atribut yang baru dicetak menggunakan metode get atribut. Langsung, Python tidak mendukung kontrol akses formal. Kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal. Maksudnya itu yaitu nama anggota yang dilindungi atau proprietor diawali dengan garis bawah tunggal. Hal ini menandakan bahwa anggota tersebut tidak dimaksudkan untuk digunakan di luar kelas atau subkelasnya, tetapi tetap bisa diakses. Nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda. Maksudnya itu adalah dalam Python, nama anggota data atau atribut yang bersifat pribadi diawali dengan garis bawah ganda. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik nama dan memberikan sedikit proteksi dengan name mangling. Langsung saja kita ke kelebihan operator. Dalam pemrograman berorientasi objek, salah satu fitur yang kuat adalah kemampuan untuk mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk objek yang didefinisikan pengguna. Ini dikenal sebagai operator overloading atau kelebihan operator. Operator overloading memungkinkan objek-objek yang kita definisikan untuk berinteraksi dengan cara yang sama seperti tipe data bawaan. Operator overloading adalah konsep di mana operator standar seperti tambah, kurang, kali, sama dengan, dan lain-lain diberikan makna khusus saat digunakan dengan objek dari kelas yang kita definisikan. Dengan kata lain, kita bisa mendefinisikan bagaimana operator tersebut berlaku untuk objek dari kelas kita. Contoh operator overloading yaitu kita membuat kelas vektor
Di sini saya membuat contoh operator terlebih. Di sini itu contoh bagaimana operator tambah dapat dievaluat untuk objek dari kelas yang kita definisikan. Misalnya kita ingin mendefinisikan kelas vektor yang mempresentasikan vektor dua dimensi. Kita ingin dapat menambahkan dua objek vektor menggunakan operator tambah. Konstruktor init adalah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi atribut X dan atribut Y dari objek vektor. Metode tambah atau added adalah metode khusus yang mendefinisikan perilaku operator tambah. Self merujuk ke objek vektor. Kiri dari operator tambah dan outer merujuk ke operator kanan, kedua kanan dari operator tambah. Metode ini mengembalikan objek vektor baru yang merupakan hasil penjumlahan komponen-komponen X dan Y. Metode string adalah metode khusus yang digunakan untuk mendefinisikan representasi string dari objek vektor. Ini digunakan saat objek di print. Langsung kita kembali. Operator standar tambah menyediakan fungsionalitas benda untuk operan berbeda. Maksudnya, dalam tipe data bawaan, operator tambah memiliki perilaku berbeda tergantung pada tipe orangnya. Untuk angka, tambah melakukan penjumlahan. Untuk string, tambah melakukan penggabungan. Untuk list, tambah melakukan penggabungan dua list. Langsung saja kita ke bagian contohnya. Di sini menunjukkan bagaimana operator tambah itu berlaku untuk berbagai tipe data. Di bagian sini yaitu penjumlahan bilangan bulat. Di sini operator tambah digunakan untuk menambahkan dua bilangan. Dua bilangan bulat, outputnya nanti itu akan 5. Perilaku operator tambah melakukan penjumlahan aritmatika pada dua angka. Di bagian kedua yaitu penggabungan list. Penjelasannya yaitu operator tambah digunakan untuk menggabungkan dua list. Outputnya itu 2, 3, 4, 5. Perilaku operator tambah menggabungkan dua list menjadi satu list baru yang berisi elemen dari kedua list awal. Ketiga yaitu penggabungan list 2D.
Maksudnya itu A dan B adalah dua list yang masing-masing berisi list-list lain. Operator tambah digunakan untuk menghubungkan dua list 2D, outputnya nanti yaitu 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Perilaku operator tambah menggabungkan dua list 2D menjadi satu list 2D baru yang berisi semua elemen dari kedua list awal. Setiap elemen dari A dan B diperlakukan sebagai elemen list yang sama. Yang keempat yaitu penggabungan string. Operator tambah digunakan untuk menggabungkan dua string. Oke, langsung saja ke materi berikutnya. Operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus. Perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus atau special method. Contohnya operator tambah kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama adds. Untuk mengevaluasi operator tambah, kita mengimplementasikan metode adds dalam kelas kita. Seperti contoh yang telah saya berikan tadi, saya akan membuat codingannya. Di sini saya membuat kelas full. Di sini kita mengimplementasikan metode add.
Nah, ini sebagai contoh dari operator kelima beban yang menggunakan metode bernama Edge. Dan string full kelebihan beban untuk menginstruksikan objek berdasarkan metode full di bagian string. Di sini konstruktor ini itu mengisi atribut value dari objek foo. Metode edge itu mendefinisikan operator tambah jika operan kedua outer atau juga melakukan objek foo, maka nilai dari kedua objek dijumlahkan dan objek foo baru dikembalikan. Jika operan kedua bukan objek foo, diasumsikan operan kedua adalah tipe data yang dapat dijumlahkan dengan value. Sedangkan metode string itu mendefinisikan representasi string. Representasi string dari objek foo yang digunakan saat objek di print. Kelas foo yang ditentukan pengguna dapat diperlukan sebagai variabel bool dengan menggunakan metode foo boolean. Maksudnya itu menunjukkan bagaimana objek dari kelas kita dievaluasi dalam konteks boolean. Misalnya saat digunakan dalam kondisi if atau fungsi bool, kita menggunakan metode khusus bool. Metode bool itu mendefinisikan bagaimana objek foo dievaluasi dalam konteks boolean. Jika value tidak sama dengan 0, maka objek yang go true. Jika value sama dengan 0, maka objek yang false. Jika metode khusus tertentu diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya A tambah B akan memunculkan kesalahan jika S tidak ditentukan. Langsung saja kita ke bagian operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Oh, iya, tadi saya sudah di sini. Pertama itu metode tersirat ada beberapa operator yang memiliki default. Definisi disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator definisinya berasal dari yang lain. Dalam Python, beberapa operasi atau pelaku objek memiliki definisi default tanpa adanya metode khusus yang berkaitan pengguna. Contoh yang paling umum adalah metode bool dan len. Metode bool itu memberikan perilaku default untuk evaluasi boolean objek jika metode ini tidak diimplementasikan dalam suatu kelas, objek tersebut akan dievaluasi sebagai true secara default, kecuali jika objek itu sendiri adalah none, maka akan dievaluasi sebagai false. Sedangkan metode len memberikan panjang atau jumlah elemen dalam suatu objek seperti dalam kasus list tuple atau string. Jika metode ini tidak diimplementasikan, operasi yang memerlukan panjang atau jumlah elemen seperti fungsi len atau evaluasi boolean akan menghasilkan pemikiran atau tidak dapat diinterpretasikan.
Nah, seperti ini. Di sini saya akan membuat contoh dalam implementasi metode lain. Di sini kita membuat kelas MyList yang memiliki metode len untuk mengembalikan panjang list yang disimpan di dalamnya. Saat objek empty list, yang disimpan di dalamnya. Saat objek empty list dievaluasi dengan boolean, bool, karena panjangnya adalah long, maka akan diinterpretasikan sebagai false. Saat objek non-empty dievaluasi dengan bool karena panjang tidak nol, maka akan diinterpretasikan sebagai true. Nah, dengan demikian, implementasi metode len mengganti perilaku default evaluasi boolean untuk objek MyList. Di sini kelas vektor yang kita berikan, di sini adalah kelas contohnya itu, kelas vektor itu dimensi tertentu yang menyediakan operasi-operasi dasar seperti inisialisasi, pengindeksan, penambahan. Inisialisasi init itu metode ini digunakan untuk menginisialisasi objek vektor. Nah, saat objek vektor dibuat, ini akan mengasosiasikan memori untuk discourse-nya dengan panjang size-nya. Nah, setiap elemen dalam list akan diisi dengan nilai awal 0. Nah, pengindeksan getItem, metode getItem itu memungkinkan pengindeksan objek vektor saat kita mengakses elemen vektor menggunakan sintaks seperti vektor. Jadi ini akan diaktifkan. Ini mengembalikan nilai dari elemen EI dalam list course. Nah, yang ini C ya. Penugasan set item.
Metode setIp memungkinkan penugasan nilai ke elemen objek vektor. Saat kita menentukan nilai ke elemen vektor menggunakan sintaks seperti vektor J, false, metode ini akan diaktifkan. Ini menentukan nilai val ke elemen KJ dalam list course. Nah, operasi penambahan atau adds. Metode adds mendefinisikan perilaku operasi penambahan untuk objek vektor. Saat dua objek vektor ditambahkan dengan operator tambah, metode ini akan diaktifkan. Ini membuat objek vektor baru dengan panjang yang sama dengan objek yang ditambahkan. Setiap elemen pada posisi yang sama dalam dua objek vektor akan dijumlahkan dan hasilnya akan disimpan di objek vektor tersebut. Sedangkan yang ini adalah membuat objek vektor A dengan panjangnya 5, yang membuat objek vektor B dengan panjangnya 5 juga, membuat vektor C yang panjangnya 5 juga, dan membuat vektor D dengan panjang 0. Langsung saja kita ke materi iterator untuk kelas. Sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci. Maksudnya, iterator adalah objek yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen dari suatu koleksi seperti list, tuple, atau set satu persatu. Iterator menyediakan akses sekuensial ke elemen-elemen dalam koleksi tersebut. Metode khusus yang digunakan dalam iterator adalah next, yang digunakan untuk mendapatkan elemen berikutnya dari koleksi. Metode khusus next merupakan metode khusus yang harus diimplementasikan dalam suatu kelas iterator. Fungsinya itu adalah untuk mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi yang sedang diiterasi. Jika tidak ada elemen tersisa dalam iterasi, metode ini akan memunculkan penguncian stop iteration untuk menandakan bahwa iterasi telah selesai. Ada dua cara untuk mengintegrasikan iterator. Yang pertama yaitu menggunakan sintaks generator, next, dan iter. Dengan menggunakan sintaks generator, kita dapat membuat iterator dengan lebih mudah dan ringkas menggunakan fungsi generator. Fungsi generator adalah fungsi khusus yang menghasilkan nilai secara berurutan. Menggunakan fungsi kita dapat menggunakan fungsi generator untuk mendefinisikan perilaku iterator. Metode khusus yang digunakan dalam pendekatan ini adalah iter dan next. Metode iter adalah mengembalikan objek iterator itu sendiri, sedangkan metode next adalah metode digunakan untuk mengembalikan elemen berikutnya di iterator. Yang kedua itu dengan menunjukkan len dan get item, metode untuk kelas bukan untuk pengguna. Dalam pendekatan ini, kita menggunakan metode len dan get item dalam kelas yang kita buat. Metode get item digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam koleksi berdasarkan indeks, sedangkan metode len digunakan untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen dalam koleksi. Dengan mendefinisikan keduanya, kita dapat membuat objek kita dapat diakses dengan indeks yang memiliki panjang yang merupakan prasyarat untuk objek dapat diiterasi. Nah, di sini pada baris if
Langsung saja kita recordingan. Di sini pada baris Ipsoka Len ini adalah sesuai dengan nama atribut yang diinisialisasi di bagian init. Pada baris for i in sequence kita harus memanggil konstruktornya, sedangkan sekuensi iterator data yaitu kita melintas iterator yang dihasilkan. Identitas print i harus diatur agar berada dalam loop for. Nah, fungsi range ulang fungsi range Python. Fungsi range dalam Python digunakan untuk membuat urutan
bilangan bulat dalam suatu rentang tertentu. Fungsi ini sangat berguna dalam perulangan for ketika kita ingin melakukan iterasi sejumlah tertentu dari bilangan bulat yang memungkinkan untuk mengeksekusi pengulangan for pada rentang tertentu. Warisan cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak adalah secara hierarkis. Pengaturan hierarkis adalah cara alami untuk mengatur komponen struktural dalam suatu paket perangkat lunak. Ini menciptakan struktur yang terorganisir secara bertingkat di mana komponen-komponen lebih khusus atau spesifik dikelompokkan bersama di bawah komponen yang lebih umum atau abstrak. Fungsi abstrak serupa dikelompok bersama secara tingkat dan tingkat. Maksudnya itu, fungsi abstrak berkelompok itu komponen-komponen dengan fungsionalitas atau tujuan serupa dikelompokkan bersama secara tingkat dan tingkat dalam hierarki. Ini membantu dalam mengatur dan memahami berbagai aspek perangkat lunak yang lebih baik. Abstraknya berubah dari spesifik ke lebih umum ketika seseorang melintas hierarki. Warisan memungkinkan kelas baru disebut subkelas atau anak kelas untuk berdasarkan kelas yang ada, kelas dasar, kelas induk, atau superkelas sebagai titik awal. Subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Sebuah subkelas juga dapat memperluas superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Contoh hierarki tipe pengecualian Python. Di sini saya akan contohkan codingannya.
Penjelasannya itu pada bagian tree, kita menempatkan potongan kode yang mungkin menimbulkan pengecualian. Dalam blok SPED, kita menangkap pengecualian dan menanganinya sesuai dengan jenisnya. Di sini kita menangkap zero division error, arithmetic error, dan expression. Blok finale akan dieksekusi terlepas dari apakah pengecualian terjadi atau tidak. Ini digunakan untuk mengatur sesuatu yang harus dilakukan setelah blok tree atau SPED dieksekusi, misalnya membersihkan sumber daya atau menutup koneksi. Nah, dalam contoh kelas ini, kelas kartu kredit, ini dalam sini tuh memiliki fungsi membuat akun baru untuk pelanggan, memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan, biaya dapat dibebankan ke kartu, pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Contoh kelas warisan yang anu itu kelas anak ini mewarisi kelas induk atau membuat pelanggan baru. Memodifikasi protokol pengisian kartu dengan memungut jika tagihan ditolak, memodifikasi fungsi pembayaran kartu yang memberikan bunga saldo yang jatuh tempo. Di sini dalam contoh ini tuh kita akan membuat kelas itu customer sebagai kelas induk dan VIP customer itu sebagai kelas anak yang masih sifat-sifat dan perilaku dari kelas induknya.
Nah, dalam contoh ini kelas customer memiliki refer card, make payment untuk mengisi dan membayar kartu pelanggan. Kelas VIP customer mengisi dari customer dan memodifikasi perilaku metode refill card. Dan make payment dalam metode refill card, kita menambahkan biaya $5 jika pengisian kartu sebesar $100 atau lebih dalam metode make payment. Kami menambahkan bunga sebesar 10% jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Saat menggunakan kelas VIP customer, perhatikan bahwa perilaku metode refill card dan make payment berbeda dari kelas customer, menunjukkan penggunaan warisan dan modifikasi perilaku. Langsung saja kita ke bagian kelas abstrak. Kelas abstrak dapat dianggap sebagai cita biru atau tempat untuk kelas lain. Kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Kelas abstrak tidak dapat dipakai, dibutuhkan subkelas kelas anak untuk menyediakan implementasi. Kelas abstrak diperlakukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Seperti contoh ini, contoh 1 dan contoh 2. X mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi. X menunjukkan ulang metode abstrak di kelas dasar. Saja kita ke materi selanjutnya itu ruang nama dan kita ke bagian materi selanjutnya itu ruang nama dan objek. Ruang nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Maksudnya itu, ruang nama kelas dalam Python adalah ruang nama yang mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam tubuh atau body definisi kelas. Dalam ruang nama kelas, kita mendefinisikan atribut-atribut kelas seperti variabel kelas dan metode-metode kelas atau fungsi kelas. Karakteristik ruang nama kelas itu ada dua, itu atribut kelas. Variabel yang didefinisikan di dalam tubuh kelas dan disebut atribut kelas. Atribut kelas itu berlaku untuk semua instance dari kelas tersebut. Mereka didefinisikan di dalam kelas tetapi di luar metode-metode kelas. Yang kiri itu metode kelas. Fungsi yang didefinisikan dalam tubuh kelas disebut metode kelas. Metode kelas adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan objek kelas dan beroperasi pada objek-objek tersebut. Contohnya yaitu misalkan kaliannya
Nah, dalam contoh ini, kelas variabel adalah atribut kelas yang didefinisikan di dalam tubuh kelas. Nah, metode adalah metode kelas yang juga didefinisikan di dalam tubuh kelas atau main kelas. Nah, lanjut di materi selanjutnya pengen dangkal dan dalam. Metode berbeda untuk mengirim data. Itu ada 3, itu alias, salinan dangkal, salinan dalam. Maksudnya itu metode yang berbeda untuk mengirim data seperti objek, list, atau struktur data lainnya itu mengacu pada cara bagaimana data disalin dan bagaimana keterkaitan antara data asli dan salinannya. Ada 3 konsep utama yang terkait dengan pengirim data itu salinan dan itu aliasing terjadi ketika 2 atau lebih variabel merujuk ke objek yang sama di dalam memori. Dalam hal ini, satu variabel adalah alias dari yang lain. Ketika kita mengubah salah satu variabel, perubahan itu akan tercermin pada variabel lainnya karena keduanya merujuk ke objek yang sama. Nah, seperti contohnya, seperti ini. Di sini kita akan modifikasi variabel alias. Nah, sedangkan salinan dangkal adalah salinan dangkal dari sebuah objek hanya menyalin objek utama, tapi tidak menyalin objek yang berada di dalamnya secara rekursif. Ini berarti jika objek asli berisi referensi ke objek lain atau misalnya dalam bentuk list, dalam list, salinan hanya akan menciptakan referensi baru ke objek yang sama. Ini menghasilkan 2 objek yang terpisah secara fisik. Tetapi jika ada perubahan dalam objek yang bersarang, perubahan itu akan tercermin di kedua salinan. Nah, sedangkan salinan dalam yaitu salinan dalam dari sebuah objek menyalin objek utama dan objek yang berada di dalamnya secara rekursif. Ini berarti tidak hanya objek utama yang didesain, tapi juga semua objek yang berada di dalamnya. Ini menghasilkan 2 set objek yang benar-benar independen, sehingga perubahan pada salah satu tidak mempengaruhi yang lain. Nah, seperti ini. Jika palet diubah, warna hangat juga berubah, mereka berbagi lokasi memori yang sama. Kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mengenali warna hangat. Namun, kita tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet itu akan mempengaruhi warna nada hangat. Meskipun merupakan daftar yang berbeda, tapi ada alias tidak langsung, misalnya palet 0 dan nada hangat 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Dalam date copy, salinan baru merujuk pada salinannya sendiri dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk 2 salinan. Kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen tanpa menggunakan satu sama lain. Nah, kesimpulan dari materi itu adalah dalam modul ini kita membahas hal seperti apa itu OOP dan mengapa diperlukan, bagaimana cara membuat kelas dan objek, bagaimana cara menghubungi operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna, bagaimana menyusun program melalui pewarisan, bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, dan perbedaan antar penginginan dangkal dan dalam.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.